Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Reni Widyastuti. Di sini saya akan mempresentasikan hasil wawancara saya mengenai kegiatan karya pastoral di lingkungan Stasi Tanjung Sari. Dalam hasil wawancara kemarin, ada beberapa jenis kegiatan yang dilakukan di Stasi Tanjung Mas, yaitu ada kegiatan di bidang persekutuan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan berkaitan dengan bidang persekutuan, bidang persekutuan yang berarti itu ikut serta dalam persekutuan atau persaudaraan sebagai anak-anak Bapa dengan pengantaran Kristus dalam kuasa rohnya. Sebagai orang beriman, kita dipanggil erat dengan persekutuan Allah Bapa dan sesama manusia melalui Yesus Kristus. Oleh karena itu, dapat diharapkan menciptakan kesatuan antar umat dengan paroki, dan umat dengan masyarakat. Di sini dapat disimpulkan bahwa responden dapat mengerti perwujudan di bidang persekutuan, walaupun kegiatannya masih di lingkup stasi. Namun ini merupakan usaha untuk menghimpun umat supaya memenuhi persekutuan. Yang selanjutnya itu ada perwujudan karya pastoral di bidang peribadatan. Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan berkaitan dengan bidang peribadatan, itu ada kegiatan misa di setiap hari Minggu, Natal, Paskah, dan merayakan Pesta Orang Kudus. Gereja melaksanakan tugasnya yang tentu saja berkaitan dengan liturgi. Selain itu, liturgi merupakan puncak dari seluruh kegiatan gereja. Oleh karena itu, tugas peribadatan ikut serta dalam perayaan Ekaristi resmi yang dilakukan Yesus Kristus dalam gerejanya kepada Allah Bapa. Dalam kehidupan menggereja, peribadatan menjadi sumber dan pusat hidup orang beriman. Hal ini dinyatakan dengan doa rosario, doa novena, peribadatan setiap hari Minggu, doa pribadi, merayakan sakramentali, membagikan komuni, dan mengambil bagian secara aktif dalam perayaan dengan doa bersama. Di sini dapat disimpulkan bahwa karya pastoral dalam bidang peribadatan, responden cukup memahami karya pastoral di bidang peribadatan. Yang selanjutnya itu ada perwujudan karya pastoral di bidang pewartaan. Berdasarkan hasil wawancara yang telah saya lakukan berkaitan dengan bidang pewartaan, itu ada kegiatan membaca kitab suci bersama, mengajak para pemuda untuk merenungkan kitab suci dalam Bulan Kitab Suci Nasional atau BKSN. Bentuk pewartaan gereja ditentukan oleh orang-orang yang menjadi sasaran kegiatan pewartaan. Dan secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama bagi kelompok orang atau yang percaya kepada Kristus, di mana pewartaan itu dapat dikembangkan, dan yang ingin menerima sakramen-sakramen gereja, dan serta pendalaman iman atau pengembangan iman yang dapat dilakukan di masa Advent, Prapaskah, dan bulan Maria. Yang kedua, bagi orang yang tidak percaya kepada Kristus, di sini dapat diajukan 3 bentuk pewartaan, yakni pewartaan yang terbuka dapat dilakukan dengan segan-segan berbicara tentang Kristus atau Injil. Pewartaan bagi yang berkeyakinan kuat atau kokoh terhadap agamanya sendiri, namun mau bergaul dengan orang Kristiani, dapat dilakukan dengan membangun hidup bersama dalam persaudaraan, saling bekerja sama untuk kepentingan umum, dan sebagai pewartaan yang tertutup atau fanatik. Di sini dapat disimpulkan bahwa responden cukup memahami karya pastoral di bidang pewartaan dan dapat mengapresiasikan kepada seluruh umatnya. Yang selanjutnya itu ada perwujudan karya pastoral di bidang pelayanan. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, diketahui bahwa karya pastoral di bidang pelayanan adalah mengunjungi orang sakit, ikut serta ada saat kegiatan di gereja, contohnya itu seperti latihan KOR
atau kegiatan gereja kerja bakti. Gereja menggerakkan aktivitas pelayanan merupakan dorongan oleh panggilan untuk berkuasa. Panggilan gereja untuk mewujudkan pelayanan sebagai bentuk panggilan relasional agar saling melayani atau menolong dalam kesetiaan. Suatu panggilan untuk memperjuangkan prinsip hidup, memberikan, dan bukan mengambil demi kepentingan dan kepuasan pribadi. Di sini dapat ditemukan beberapa ciri gereja. Yang pertama, bersikap sebagai pelayan. Yang kedua ialah kesetiaan kepada Kristus sebagai Tuhan dan Guru. Ciri yang ketiga ialah orientasi pelayanan pada kaum miskin. Di sini dapat disimpulkan bahwa responden cukup memahami karya pastoral di bidang pelayanan dan dapat mengembangkan dalam hidup bersama. Kegiatan ini juga berlangsung secara terus-menerus dan melibatkan umatnya. Yang selanjutnya itu perwujudan bidang karya pastoral di bidang poimenik. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa perwujudan dalam karya pastoral ini, ketua lingkungan belum begitu paham tentang kegiatan karya pastoral ini, khususnya di kegiatan karya pastoral poimenik. Ketua stasi sendiri memberikan jawaban di bidang poimenik, bahwa di bidang poimenik ini merupakan Roh Kudus yang menghadirkan di tengah-tengah mereka umat dalam kegiatan Jadi kesimpulan dari kegiatan itu ialah karya pastoral adalah karya pengembalaan orang beriman yang bertujuan supaya semakin berkembang dan bertumbuh dalam iman. Setiap orang yang sudah dibaptis mempunyai kewajiban untuk melakukan karya pastoral. Pastoral bukanlah sebuah kegiatan yang hanya dilakukan oleh kaum hierarki atau kaum religius saja, melainkan semua orang beriman yang telah dibaptis secara Katolik. Karya pastoral merupakan bentuk kerjasama yang dilakukan oleh awam dan para klerus untuk meneguhkan dan mengakarkan kerjasama Kristus. Di lingkup lingkungan, gereja sebagai umat Allah berusaha untuk membangun suatu persekutuan kaum beriman yang sesuai dengan cita-cita, yaitu supaya mempersatukan lagi segala sesuatu di dalam Kristus sebagai kepala. Pelaksanaan karya pastoral di Stasi Tanjung Sari sejauh ini sudah berjalan dengan baik dan melibatkan umat dalam berperan aktif dalam karya pastoral yang ada dan sesuai dengan bidangnya masing-masing. Walaupun masih terdapat kendala, yaitu terkadang umat malas mengikuti. Akan tetapi kendala itu dapat diatasi dengan peran ketua lingkungan dan juga kontrol sosial yang masih berfungsi dengan baik di lingkungan masyarakat khususnya. Setelah melakukan wawancara dengan ketua stasi dan melihat dinamika yang ada, serta melihat karya pastoralnya sudah berjalan dengan cukup baik, namun bukan berarti ada kekurangan yang perlu diperhatikan. Sekian dan terima kasih.